Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak Ustadz? Semoga kalian semua, ananda semua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan, dan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Salat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz yang berbahagia, baiklah kita lanjutkan mapel kita tentang subtema 3 dan 4 ya. Jadi sebagai seorang siswa, dan kita selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat ya anak-anak Ustaz ya. Jangan putus asa dan tetap semangat dalam belajar ya. Baiklah kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Dan jangan lupa hari ini hari Jumat, banyaklah ananda bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca surat Al-Kahfi. Ya, Ustaz berharap semoga ananda bisa mengamalkannya ya, dengan semangat dan penuh harap pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang berbahagia yang ada di rumah, baiklah kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah. Untuk pelajaran hari ini kita peragakan ungkapan permintaan maaf. Kita tekankan lagi ya. Jadi perhatikan ya, kita sudah membahas kemarin tentang percakapan seorang yang siswa ya, atau peserta didik yang ada di dalam buku tema. Dia menyenggol temannya, dan teman yang menyenggol ini minta maaf ya, dan teman yang tersenggol itu memaafkan. Jadi perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. Nah, ini salah satunya anak Ustaz. Pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Jadi jangan terlalu pelan suara kita ya, ungkapan permintaan maaf ya. Kemudian kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Ketiga, tinggi rendahnya suara, intonasi harus sesuai. 4. Pemenggalan kalimat harus tepat. 5. Gerakan tubuh, ekspresi harus sesuai perkataan. Ya, misalnya kita, saudaraku, saya minta maaf tadi telah melakukan kesalahan. Kita bilang kesalahan kita mungkin tidak sengaja atau sengaja ya, dengan ini suaranya tidak terlalu pelan dan dapat didengar juga. Kemudian jelas kata-katanya. Tinggi rendahnya suara ya harus sesuai pula. Jadi jelas yang kita sampaikan ya, kapan permintaan maaf kepada saudara kita. Ini ada 5 yang nanti saya. Kemudian ini contohnya mungkin kita bisa contohkan. Kita anggaplah ini seorang siswa laki-laki ya, karena kita di lokal laki-laki semua. Misalnya Abdullah dengan Zubair. Misalnya ini Zubair, ini Abdullah ya, misalnya ya, kita ganti dengan laki-laki. Misalnya Abdullah misalnya Zubair, mohon maaf lupa membawa bukunya, buku yang dipinjam kemarin. Ya, maka dijawabnya tidak apa-apa, tetapi besok jangan lupa ya. Jadi kita tetap menjaga kata-kata kita ya. Jadi seorang siswa persedidik sudah diajarkan oleh gurunya, oleh ustadz-ustadznya tentang adab-adabnya, apalagi di rumah ya, telah diajarkan oleh Abi dan Umi. Baiklah kita lanjutkan. Nah, membuat pernyataan sesuai isi puisi.
pertanyaan sesuai isi puisi. Misalnya, nih, puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Nah, kata-katanya indah ya, puisi itu ya, sangat disusun dengan bagus. Dan untuk dapat memenuhi isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kemudian, kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Jadi, Ananda lihat dulu teks isi puisinya. Nah, Ananda bisa dibuat pertanyaan dari isi puisi tersebut. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Apa itu kata tanya? Siapa, di mana. Ini dia contohnya. Berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya. Ini bisa Anda baca nih. Kata tanya, misalnya contohnya apa? Kegunaannya ini apa nih, apa kata tanyanya? Ada di mana, kapan, siapa, mengapa. Ini kegunaannya. Kalau apa itu kegunaannya menanyakan nama atau hal yang diceritakan pada puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Kemudian kalau di mana menanyakan tempat anak-anak Ustadz. Ini kata tanya di mana? Di mana? Contohnya di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Nah, kalau kapan, kata tanya kapan ini kegunaannya menanyakan waktu, waktu yang terjadi ya. Ini contohnya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Jadi kata tanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Kemudian siapa? Siapa ini menanyakan suatu tokoh atau nama. Siapakah? Siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Ini contohnya anak Ustaz. Kemudian mengapa? Mengapa itu kita menanyakan penjelasan. Alasannya apa? Mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Itu contoh anak Ustaz ya. Jadi kita bisa bertanya dengan kata kunci kata tanya ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Ini bisa jadi kata tanya anak Ustaz ya. Bisa anak Ustaz contohkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kita lanjutkan untuk matematikanya. Jadi kita sudah tahu nih ya jenis-jenis alat ukur. Kemarin kita sudah pelajari dan kita sudah melakukan penilaian harian ya, ujian PH-nya. Jadi setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang berbeda-beda, nah Ustaz. Jadi ada meteran, penggaris, ya, dan lain-lainnya. Jadi banyak alat-alat ukur ya. Ini penggaris. Nih, penggaris itu apa Ustaz? Ini dia. Mengukur panjang benda atau panjang garis ya. Benda-benda di bidang datar, misalnya tulis. Penggaris itu bisa untuk mengukur buku. Kemudian meteran. Nah, kalau meteran ini seperti ini contohnya anak Ustaz. Ini meteran untuk mengukur jahit kain ya, mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Ini dia contohnya anak Ustaz. Kemudian ini meteran roll kecil atau besar. Ini mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa, lokasi dan lainnya. Jadi begitu anak Ustaz ya. Jadi nampak di sini contohnya bisa kita lihat. Kalau buku yang mana kita gunakan alat ukurnya, yaitu penggaris. Kalau kita mengukur tinggi badan, bisa dengan meteran atau pakaian ya. Kalau ini itu apa? Ini untuk mengukur apa? Misalnya kayu, pipa dan lainnya. Begitu anak-anak saya membedakannya ya. Jadi semoga dengan anak Ustaz melihat video yang Ustaz berikan ini bisa membedakannya ya. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita tidak ada tugas. Semoga nantinya anak Ustaz bisa memahami dengan baik ya. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan. Ustaz tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.